Orang pesimis sih. Pesimis, maksudnya pesimis teh situasi sekarang yang serba aneh ini, pandemi, resesi, global recession dan lain sebagainya tuh bisa memantik aktivitas konsumsi ke arah yang tersier. Maksudnya tersier itu ya konsumsi musik, gitu. Rilisan fisik dari kaset, CD ke vinyl gitu. Tapi kemarin baturan aing ngontak si Fuad minta dicarikan piringan hitam yang sebelum-sebelumnya nggak ada ke arah sono gitu. Makanya nanya kemarin, emang ini lagi gitu, hype lagi gitu kan, kok sampai nyari-nyari gitu. Kabarnya memang hype lagi. Terus saya tanya ininya, yang dicari apa gitu kan, apa masih city pop, apa masih yang klasik, jazz kayak model siapa tuh, yang saxophone tuh kan, yang gitu-gitu gitu. Miles Davis, yang gitu-gitu. Kalau yang gitu-gitu mah nggak ada yang baru gitu, yang jadi ini itu apa preferensi. Tapi kalau untuk konsumsi ya, bagi mereka yang belum mengalami khususnya mendengarkan itu di medium yang advance, ya pengalaman baru jatuhnya gitu. Tapi dalam preferensi semesta musikal ya, kalau masih balik lagi ke sana nggak ada yang baru gitu. Karena rilisan apa aja yang baru-baru ini yang dicari sama teman-teman gitu. Kalau toh masih balik lagi ke sana gitu. Artinya, oh ternyata ada loh yang masih nyari pengalaman mendengarkan musik pakai medium yang agak, yang bukan digital gitu, yang analog gitu. Nah itu sih. Tapi pesimisnya ya, di masa seperti ini apa iya gitu, rilisan fisik masih jadi hal yang apa, seksi gitu, yang hot gitu, hot item gitu sih. Kalian sendiri kan terakhir kali bokul kaset atau CD atau vinyl kapan? Kalau aing sih sekitar berapa tahun yang sebenarnya terakhir tuh mungkin 2 tahunan yang lalu gitu. Pas pindah kosan gitu. Pas awal-awal pindah kosan, kayak di sana gitu, kayak nyari rilisan yang emang harganya ya emang rilisan-rilisan musik yang rata-rata tahun 70-an lah, tahun 70 80-an. Ya kayak waktu itu misalnya gitu, kayak ada beberapa yang misalnya aing suka konser rakyat Leo Christie gitu misalnya waktu itu. Dan ya biasanya gitu tahu-taunya gitu hal-hal yang kayak gitu dari internet sih, dari internet dari forum-forum yang emang gitu kayak ya banyak lah gitu komunitasnya. Cuman BT-nya gitu ketika kita ngomongin rilisan fisik ya, apalagi gitu untuk rilisan fisik yang zaman dulu gitu, kebanyakan tuh gitu kebanyakan tuh ya mereka tuh justru gitu kayak ngomersilin gitu dengan harga yang berkali-kali lipat gitu harganya. Dan ya termasuk gitu kayak alat pemutarnya juga itu mahal banget gitu alat pemutarnya. Ya untung weh gitu aing mah dapat dapat gratis gitu waktu dulu gitu Emang dikasih gitu sama dulu apa istinya mediumnya, kaset, CD, apa turntable, apa tape deck apa? Kaset sama CD sih. Walkman itu Walkman gitu kalau ngomongin sekarang gitu harga pasarannya itu bisa nyampe 200 bahkan gitu kalau nggak salah Spotify ngeluarin juga Walkman yang udah bisa dikonek ke USB gitu. Aing nggak tahu tuh teknisnya kayak gimana, tapi itu harganya sekitar 3 juta gitu kalau nggak salah, Spotify sekitar 3 ngeluarin juta Walkman, gitu. baru Spotify tahu. ngeluarin Walkman kerja sama Sony. Diisi kaset itu apa diisi only playlist? Tapi ya emang harganya emang mahal gitu. Harganya emang mahal dan ya mungkin gitu karena udah jarang juga gitu yang emang sengaja ngeluarin rilisan gitu selain dari label-label DIY gitu. Iya. Mm-mm. Ya buktinya lah di Jakarta aja kan toko-toko rilisan fisik kan pada tutup gitu. Yang besar, yang untuk ukuran yang besar sekali gitu.
Kayak kita nggak bisa ngitung juga kan di tahun ini berapa toko musik yang tutup. Iya. Kalau Wi gimana, Wi? Kalau orang terakhir Bars of Death, CD, jadi si Bars of Death. Oh iya. Naon sih? Nah, yang jadi power judulnya. Nah, itulah album pertama dan terakhirnya Bars of Death. Itu juga gara-gara gak ada kegiatan pandemi, ada sisa-sisa kekayaan lah, nggak banyak sih, cuma ya udahlah, coba tahu nanti mah rare kan bisa dijual lagi itu Bars of Death. Momentum juga itu kan. Momentum juga sih. CD ya? Jadi Bars of Death. Dapat poster? Enggak, cuma CD doang kalau yang kemarin mah itu tuh. Lain demi masa kemarin. CD atau iya vinyl. CD dulu tuh kan. CD mah kan Japrem tuh. Jadi Japrem dapat. Baru vinyl kemudian ketika rilis belakangan tuh. Itu juga belum diputar sampai sekarang. Padahal guys, sama ibu didinya. Nggak tahu tuh. Mangkrak aja di rumah. Ya gitu sih. Berapa kemarin? 4,5 apa berapa ya? 400 gitu lupa ya. Nah rencananya setelah itu kan si Grimlock ngeluarin lagi coil kan. Anjing itu. Blacklight. Blacklight-nya. Anjing terbaik kita. The best lah anjing, tapi lagi tokai keuangan jadi nggak bisa ngakses. Gitu. Cuman kalau itu kan masih bisa keobatin lah, wah masih bisa dengerin di mana gitu kan. Nah yang gitu-gitu paling yang sekarang lumayan selektif untuk rilisan fisik ya. Jadi jatuhnya nggak kayak katakanlah dulu ketika masih ada toko musik Garuda di Cimahi, itu setiap pulang sekolah saya datengin lihat yang top 10 bestseller atau yang cuma dipajang gitu aja gitu ya. Saya beberapa kali ke situ cuman buat ngedengerin aja, nggak beli mah enggak gitu, dengerin doang gitu. Kang, ini Pet Shop Boys ada apa aja? Oh, saya punya yang gini-gini kan, dibawain tuh satu set. Anjing, Pet Shop Boys semua ini. Ngelihat harganya aja udah ngeri gitu kan, meskipun masih yang impor tuh 25.000 dulu. Tapi bekal sekolah kan gak nyampe segitu dulu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar kayak kan malah kemarin. Iya. Itu puterin satu-satu. Anjing ini di album ini hitsnya ini kan puterin gitu kan, album ini puterin. Gitu aja. Ketika ada duit baru diborong semua. Pet Shop Boys, stop. Palop diborong, stop. Gitu. Nah, mungkin karena kaset gitu ya. Beda dengan ya sama aja sih sebenarnya, lebih selektif aja sih sekarang mah. Selektifnya pertama karena memang kita udah denger duluan musiknya, lagunya dari Spotify, dari Bandcamp, dari mana-mana itu, dari YouTube. Jadi bisa lebih milih. Itu aja sih. Lebih selektif lah. Jadi si digital ya ininya ngebantu kita di situ kan. Daripada apa dulu seolah-olah beli buta aja gitu, ini Pet Shop Boys bagus nih, beli semua. Hanya gara-gara dulu dengerin Somewhere di acaranya ini Counterstar Stase FM dulu, dibawain sama si Mawir sama Ade Pure Saturday. Dengerin satu hits itu, anjing ingin beli kasetnya gitu. Cuman kan yang nggak tahu juga ya yang sekarang ya, masih anak-anak sekarang tuh ininya gimana gitu, apa ritual ya, kalau saya sebut sih itu ritual ya, kita harus
set up dulu situasi, set up dulu ininya, ruangan gimana gitu, baru pasang piringan, needle drop, udah gitu. Nah kalau sekarang kan tinggal klik doang, udah selesai. Mau sambil nyuci motor, mau sambil apa gitu. Kalau medium CD, oke lah, masih bisa kita skip kan. Kaset masih bisa kita percepat gitu. Tapi ketika lu berhadapan sama vinyl, anjing sayang gitu untuk dicepetin atau apa, nggak kelihatan kan itu. Kita bisa ngeliat groove aja gitu kan. Groove. Tapi ya itulah gitu. Ribet-ribetnya tuh di situ yang bikin nikmat. Nah kalau sekarang gimana ininya, ritualnya? Gimana ya? Tapi sejauh ini ya gitu. Kayak ya sekarang ya mungkin gitu, kalau waktu dulu kan ada ritual, ada semacam ya kalau kata Maneh kan ritualnya itu loh. Ritual yang kayak ya ibaratnya tuh ritual itu ya menurut aing juga sih, kalau menurut aing ya gitu. Si ritual itu bukan cuma sebatas oke gitu kayak milihin kaset gitu, tapi di sana juga gitu ada durasinya gitu. Aing inget ya mungkin gitu kalau ya waktu itu denger cerita dari si Bobab gitu, kayak ganti playlist itu gitu kayak sebulan sekali gitu kan, nungguin rilisan baru atau apa gitu. Yang berarti si playlist itu bertahan lama. Kalau sekarang kan cepat gitu. Si informasi itu kan kayak bergerak terus cepat gitu. Kayak Bandcamp misalnya, Bandcamp gitu kayak ngeluarin kurasi kan weekly gitu. Spotify apalagi gitu per harian gitu, yang itu tuh langsung ganti-ganti gitu kayak sesuai mood atau apa gitu. Yang itu juga gitu kayak yang ngedengerin musik cuma ya sebatas pengisi aja gitulah, kayak ya ibaratnya gitu kayak musiknya cuma jadi musak doang gitu, kayak buat ngiringin apa ya gitu, kayak waktu-waktu sehari-hari, dan didengerinnya juga nggak intens gitu. Kayak maksudnya bukan nggak intens gitu, keseringannya iya sering gitu, tapi ya kita gitu kayak ngedengerinnya ya cuma selewat doang gitu. Cuma selewat doang sih gitu. Cuman ya kalau orang sendiri sih gitu, orang masih pakai MP3 gitu misalnya. Masih pakai MP3. Kadang ya kalau ada kuota gitu kayak kadang nge-YouTube nyimpen sendiri gitu kan buat playlist lumayan gitu kan, mixtape kayak gitu. Ya sekarang bisa lebih gimana ya? Ya kalau menurut aing sih gitu, aing enggak apa ya? Ya ibaratnya enggak terlalu memuja rilisan fisik gitu sih kalau aing secara pribadi ya gitu. Karena ya aing besar di generasi MP3 gitulah, anjir. Zaman-zaman nge-download di Shopee on the Floor, terus naon ya anjing, Indie Showbiz loh di Indonesia mah. Jadi Stafaban. Stafaban itu juga jadi masalah sekarang. Saya ngerasain diem duduk di warnet berjam-jam cuman buat ngedownloadin begituan gitu, dari Ultrabox, Stafaban yang lokal yang gitu-gitu ya. Terus ketika sekarang mau gitu lagi, anjing kesiksa men, kagak ada itu, semua bullshit semua itu, link-linknya tuh ngarahin kita kemana lah, ngarahin kita akhirnya capek sendiri. Scam aja. Iya, nge-download aja lewat. Tapi Medrotter masih kayaknya bisa dipakai ta. Medrotter Tracer Hunt. Nah, gue nggak ngerti yang paling gila tuh Medrotter. Yang pakai apa Rotten apa tuh, yang pakai apa tuh, yang bisa nge-download sendiri tuh, turbo apalah gitu istilahnya tuh kan. Torrent pakai torrent. Kan pada nyaranin udah pakai torrent, pakai itu kagak ngerti sampai sekarang gitu. Torrent itu cepat banget anjir, kayak H+1 rilis langsung muncul. Udah kayak Spotify pas zaman dulu. Iya. Lu gimana sehari-hari? Bawa Walkman gitu kemana-mana itu sambil SKJ 90. Orang dulu pernah sempet beli Walkman di Cikapundung. Oh, klasik gitu. Itu teh gara-gara wave-nya kamera analog. Analog lagi rame, nganterin temen ke sana. Nemu itu sih satu makhluk ajaib. Beli teh cuma 150.000.
dapat 3 kaset Lynyrd Skynyrd, kaset Mastodon, gitu kan. Jadi pokoknya 3 lah dulu teh. Coba saya ingatnya kan Lynyrd Skynyrd sama Mastodon, soalnya yang satu lagi mah kayak kumpulan gitulah, juga buat bootleg juga namanya. Kan band-band glam rock, hair rock, itu lah hair metal gitu. Itu lah si kompilasi nanti isinya. Kurang kerambeuna. Saya tahu kali itu patut lah aja. Soalnya dulu teh sempat rame. 2015 berarti orang itu teh. 15, 16. Rame pisan anak-anak muda teh pada make Walkman gitu. Iya. Tapi nya si rilisan bandnya juga ada ngeluarin kaset kayak Final Attack, ngeluarin kaset. Ya, beberapa hardcore juga ngeluarin di tahun-tahun itu tuh. Jadi dengan punyanya Walkman itu teh jadi bisa juga ngedengerin rilisan teranyar yang formatnya kaset di era 2015 ke 2017 berarti waktu itu. Banyak pisan aja si rilisan kaset juga pada akhirnya. Karena biasanya dicetaknya sedikit. Cuma 100 bikinnya teh. Si kasetnya ame ya we limited gitu juga nanti si band-band itu. Oh, barengan juga kalau nggak salah pas tahun 2014 2015 mah kan apa sih kaset Store Day kan berapa tahun berturut-turut sih pokoknya sampai 2018. Momennya di situ sih. 14 sampai 16 lah. Si 18 masih ada kalau nggak salah kaset Store Day itu. 19 juga masih ada tapi di kota-kota kecil. Pasar Santa aja lihat gimana sekarang itu. Masih waktu itu ya. Karena dulu Jakarta ya. Jakarta tuh kalau nggak ya era 13, 14, 15 itu kalau nggak epicentrumnya di Mongka, Cimayo yang punya Mongka Magic, Mongka, Surabaya, Santa, Mongka, Surabaya, Santa gitu. Kayaknya di sekitar itu. Atau Senayan juga ada sih, Senayan. Mongkanya kan sekarang juga udah nggak ada. Coba Pasar Santanya gini. Kalau di Bandung ya sekarang kan Ciputi. Terus ya, si Reki itu masih di Bank Records. Bang Reki itu Bank Records. DU68. DU68 masih ada sih DU68. Iya, kemarin teman-teman nanya ini ya, dapatnya di mana? Waduh, emang di sana nggak ada gitu kan? Soalnya, nah seiring toko-toko itu tutup, yang biasa ini apa nyediain display itu, kita malah nyarinya jadi online kan, pada akhirnya online, terus beberapa toko mau memfasilitasi kita untuk order keluar, ya udah gitu kan. Biasanya ke mana? Si Dwi itu gimana konsumsinya tuh? Si konsumsi iya nanti kan dapat kaset tadi kan di apa, di mana di Bandung? Cikapundung. Terakhir nanti orang kan dulu masih lapakan buku kebenaran teh, masih lapakan buku lapak baca buku gratis. Nah, kan nggak ada hiburan ya, sambil nunggu orang-orang. Orang dulu narik perhatiannya teh nyetel si Walkman itu di loudspeaker jadi nggak pakai headset. Nah, dia posisi tahun-tahun segitu mah itu sih. Cuma kalau besarnya mah ada orang udah masuk era infrared dulu tuh bagi lagu tuh, tapi masih dari kompilasi CD dulu awalnya tuh CDR. CDR biasanya ditulisin doang, jadi si atas CD-nya tuh pakai stiker putih, ditulisin misalkan Radiohead album anu naon, terus teh Oasis waktu itu album apa, tadi dulu masih kayak gitu orang ngalamin. Jadi bertukar CD kompilasi dan yang pasti bootleg ini bajakan di tempatnya. Tapi era-era itu sih asik sih. Teman-teman jadi gampang, jadi dimudahkan gitu untuk merilis karya-karya tuh.
kayak si Iqbal itu awal-awal ngerilis EP itu gitu aja pakai CDR di timpa stiker gitu, bukan stiker banget juga sih, kertas HPS aja di print bulat gitu, potongin, ditempel gitu. Distribusiin di tangkringan. Keren sih. Malah kalau nggak salah produksi lewat CDR juga ada yang lebih murah lagi. Yang CDR-nya tuh gitu kayak kecil gini bentuknya segede gini kalau nggak salah. Ada yang gitu. Itu lebih murah dia anjir. Iya. Ke rumah ngeprint yang sampul teh murah pisan ya teman. Terus case-nya juga kan bukan case yang compact disc gimana juga gitu kan, kayak CD. Case-nya paling kayak bikin kayak bentuknya kayak amplop. Kertas amplop gitu kan, masukin gitu. Kertas amplop. Gitu deh. Nah di masa-masa itu memang tergolong mudah lah gitu untuk bikin karya seperti itu. Nah, barangkali sekarang lebih mudah lagi juga gitu. Udah beres dari rekaman, dikompresi, dari sound engineering udah dapat, langsung diupload ke Spotify, ke Bandcamp, ke SoundCloud, ke YouTube. Gitu. Jadi dulu zaman MySpace yang gitu kan, yang militan banget gitu nyebarin ininya, konon kan di Gaskin. Ya anjing itu. Si PWG. Sampai jadi si Doci itu dulu emang suka korespondensi. Karena zaman dulu mah merenya satu-satunya jalan tuh kalau nggak nyuratin lewat surat, tapi hubul pisannya kayak pakai surat mah sangat lampau pisan, era-eranya Aryan kayaknya itu. Baru kemudian ada MySpace-nya di situ aja. Langsung dekat dengan band yang kita suka tuh. Termasuk si Doci tuh dulu gitu nge-troll positifnya tuh dia tuh, coba lu dengerin lagu gua dan lain sebagainya lah. Tapi akhirnya si PWGT punya foto-foto orang-orang inlander di luar Indonesia. Jadi fotonya si PWG pakai megang CD EP pertamanya kalau nggak salah dulu tuh. Gitu-gitu aja berhasil lagi sih pada akhirnya ketika masuk era digital awal, berarti lain di era digital awal, era internet cepat lah. Iya. Ada juga itu kan yang distribusi seperti itu. Ada juga MySpace sih gitu kayak eta sih lemon MySpace mah memungkinkan komunikasi gitu antara si pendengar gitu sama si artisnya langsung sih. Dan lebih praktis dari surat gitu, lebih cepat weh. Kalau dibandingin sama itu mah kelebihannya. Dan bahkan gitu kalau nggak salah banyak juga artis yang emang gimana ya emang tenar gitu lewat MySpace gitu karena dapat korespondensian juga sama artis lain. Kalau nggak salah gitu waktu dulu tuh gitu kayak kasusnya si Kanye West dari MySpace juga dia berangkatnya. Iya. Ada gratis beberapa yang dapat dari MySpace. Kayak dulu awal-awal ini Rock and Roll Mafia itu kan. Olive Tree anjir, zaman-zaman MySpace. Gitu. Planetless. Iya, era-era itu. Tapi memang itu platform yang memang isinya mayoritas kan band ya, mereka yang punya karya gitu di situ. Nah, sebelum itu kan era medsosnya tuh Multiply, terus bersinggungan sama Multiply. Sebelum Multiply itu Friendster. Nah, sebelum Friendster itu MIRC, ntar ada mau room apa lu tinggal masuk. Discuss di situ aja. Yahoo Messenger. Dan anjir Multiply. Di situ pada pakai nama panggung itu di MIRC itu. Ya kan, Yas AAL gitu kan. Ucai Roro gitu.
Kan ketika berbicara fase si artis lahnya, katakanlah si seniman teh kemudian berkarya, kan dulu mah berarti kalau mau ngepromoin teh meureun header MySpace-nya kudu alus. Mana caranya menyampaikan iklan lewat poster yang dia bikin gitu ya. Entah itu di ke Facebookin atau apalah awal-awal si platform digital mulai kayak juga Reverb Nation, kayak Pure Volume malah kan. Vika SoundCloud dan lain sebagainya lah lupa gitu pada. Kemudian jadi menarik teh kondisi artis eta teh apakah si platform digital itu fungsinya hanya untuk marketing atau memang mereka teh tulus we gitunya orang mau ngepromoin di sini aja ya udah we gitu tulus nggak mikirin hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya gitunya untuk sebagai bentuk apresiasi gitu lah, apresiasi secara nominal terhadap dia sebagai senimannya gitu. Nah itu sih yang menariknya mungkin kalau sekarang pada akhirnya artisnya juga ngamennya benar-benar kalau orang yang dibayar sebanyak gitu. Mau dibayar berapapun saya mau. Jadi seolah-olah kan ya kayak lagunya si Lampu Kawat ini doa satu kan. Doa satu gitu. Seolah-olah teh hari ini mah karena adanya si Spotify dan kawan-kawan dan reng-rengan itu jadi seolah-olah lah jor-joran we kita memperkosa diri kita sendiri lah, kita jual aja lah, kita obral gitu, menceksi milisi kecuaman gitu lagi, dibayar untuk menghibur gitu pada akhirnya. Jadi si karya yang kita dengar teh jadi kurang kayak waktu zaman analog eta gitu, maksudnya fisik itu karena udah nyari tahun susah, beren harus ngubuk-ngubuk majalah. Wah, perih. Iya, susah juga. Kurang teh pernah sih gitu baca artikel kalau nggak salah di The Economist gitu. Kayak ada perbandingan harga gitu itu teh. Ada perbandingan harga gitu kayak perbandingan harga produksi album Lady Gaga sama Jimi Hendrix. Di sana gitu di artikel itu gitu kalau nggak salah gitu. Iya kan itu kayak beda periode gitu kan. Nah ternyata ya gitu kayak setelah ya menghitung inflasi gitu. Setelah menghitung inflasi gitu, kurs yang naik turun dan lain-lain gitu. Nah, kayak di artikel itu disebutkan katanya gitu total produksian Lady Gaga itu kalau dihitung secara nominalnya itu 12 kali lipat daripada harga produksi rilisan Jimi Hendrix gitu pas waktu itu. Dan salah satunya gitu yang paling makan budget gede teh buat publikasi promo itu di medsosnya termasuk itu mayar Spotify karena itu gamer emang itu kan gitu jadinya ya gitu ketika ada Spotify gitu oke gitu semua orang dimungkinkan gitu untuk berkarya tapi ya ujung-ujungnya mah yang punya duit deh gitu bisa didinya teh ketika musisi biasa mah bangkar wah anjir meni-meni kaset sumpah temen ngomongin gitu ya kalau ngomongin gitu kan orang-orang kan gitu kayak support musisi gitu dengan pakai Spotify Premium malah tai anjir ini aplikasinya ngomong Spotify kemarin ada artikel bagus di Pitchfork nyeritain tadi soal lagi-lagi lah ini dapat kue sebesar apa kan si musisi ini gitu apa lebih besar masuk ke Spotify-nya, lebih besar masuk ke labelnya, lebih besar masuk ke urusan copyright-nya, lebih besar masuk ke iklan atau apalah gitu. Dan itu semakin mengemuka ketika krisis sekarang gitu. Katakan oke lah Coldplay mah nggak usah dipikirin ya berapa income-nya dari situ, Gaga, Adele dan lain-lain gitu. Tapi si Spotify juga kan jadi alternatif band-band baru yang baru mengemuka gitu kan untuk ngakalin distribusinya gitu. Terus ekosistem di sana juga kan udah lumayan bagus lah ya ekosistem di Amerika maksudnya. Touring tuh sebulan tuh full gitu. Nah, tapi ketika pandemi ya dari mana lagi kan selain dari jumlah klik itu tadi gitu. Dan itu ternyata baru kerasa sekarang nggak sebanding gitu jumlah klik itu tuh.
yang digeluarkan dari premium lah, dari apalah gitu, itu ternyata nggak sebanding dari artikel itu. Gitu. Ya baru sebenarnya sih gitu sekarang. Kayak kalau sekarang sih daripada platform musik sebenarnya ya, daripada ya misalnya platform musik berbentuk aplikasi streaming gitu kayak gitu, lebih baik ya sebenarnya mah gitu kayak ya udah aja gitu via link download gitu atau apa yang emang sebenarnya lebih gimana ya, lebih ramah juga sih gitu, dan mungkin itu juga gitu kayak bisa menekan juga sih, bisa menekan biaya produksi juga gitu. Kalau mikirin soal yang kayak gitu mah soalnya abis dipromo itunya gitu. Terus ya gimana ya, kayak sekarang juga kan banyak juga kan yang sebenarnya bisa diupload terus gratis, dan kitanya juga ya sebenarnya mah gitu kayak bisa dapat gitu ya, misalnya di YouTube juga kan gitu, kayak di YouTube jangkauannya lumayan, cuman ya tetap gitu kalau nggak 1.000 nggak dapat duit. Tapi ya seenggaknya lah lumayan meren buat publikasi wae mah upload cover album nah hungkul kudu ribet-ribet. Iya gitu sih. Tapi kemarin orang sih itu kayak ngeliat sih salah satu musik yang mungkin emang berkembang gitu di internet gitu, di YouTube misalnya. Di YouTube tuh ada ya musik yang Papua yang aing ceritain tadi gitu kan. Itu teh gitu kayak mereka teh gitu sederhana pisan, konsepnya teh beneran sumpah. Jadi cuma sekadar ya misalnya tuh gitu ada logo yang entah dari mana gitu mereka tempelin aja gitu. Kayak logo yang dibuatnya teh gitu pakai font word art atau apalah gitu. Font word art, terus gitu ada bendera Free West Papua dan lain-lain gitu. Yang itu tuh gitu kayak ditempelin di sana, terus gitu kayak sebelahnya tuh gitu ada kayak jadi kayak bentuknya tuh lingkaran gitu. Terus di pinggir-pinggirnya tuh ada equalizer kayak mana tahu kan gitu musik-musik fangkot gitu, kalau disetel di YouTube kan gitu kayak bentuknya tuh equalizernya doang nih. Naik turun. Nah, kayak mereka tuh gitu kayak ngerilisnya tuh cuma bentuknya gitu doang. Dan itu tuh gitu kayak mereka tuh ya kemarin sih gitu. Orang sempat juga sih ngobrol gitu dengan salah satu musisi-musisinya. Katanya gitu kayak budget yang mereka keluarin ya kadang nggak ada sama sekali buat itu teh. Iya. Jadi kayak mereka teh apa-apa dikerjain sendiri, terus ya dari mulai musik, dari mulai misalnya tuh gitu kayak mereka nggak ribet-ribet mikirin cover album, tapi ya ketika itu gitu kayak mereka bawain wacana juga di sana gitu. Itu salah satu ya bentuk perilisan yang cukup kreatif gitu menjelang pandemi ini gitu. Parah sih tapi eta trendsna. Cuman katanya dilarang di diskotik itu teh. Dan diskotiknya yang ngelolanya TNI. Ya trends mah kayaknya trends yang poek gitulah. Lagi model anak-anaknya Nine Inch Nails gitu kan anjing. Nggak semua klub boleh muter begituan. Enggak sih, kalau ini kayak lebih ke apa ya? Nggak IBM juga, nggak kayak IBM juga, ya kayak biasa aja gitu, kayak musik-musik diskotik pada umumnya lah. Cuman ya bedanya gitu itu kayak dibalut sama nuansa tradisional aja gitu. Dibalut sama nuansa tradisional. Tapi kalau praktek musisinya katanya ya mereka gitu ada naskah-naskah, pakem-pakem yang emang perlu diituin terus perlu mereka patuhi gitu. Terus ya ada juga ya misalnya juget-jugetnya kan wah itu keren banget sih gitu. Ditambah lagi kan gitu ketika pandemi ini kan gitu wacana-wacana dekolonisasi, di Amerika ada Black Lives Matter dan lain-lain gitu. Itu mulai masuk juga kan ke Indonesia. Nah, di sana gitu kayak mulai punya ruang juga orang-orang Papua. Terlepas dari kemudahan kreator mendistribusikan karyanya sekarang karena difasilitasi oleh media sosial, teknologi informasi yang makin edan lah kesini. Balik itu kan balik ke kitanya juga ke pendengarnya gitu kan lebih mudah mengakses karya-karya mereka kan. Nah, cuman balik lagi
merekanya dapat apa gitu, timbal balik seperti apa, apresiasi mah barangkali hal yang inilah ya, yang basic gitu mereka dapat, karena nggak bisa dinafikan juga kan ada yang memang nyari makan dari situ, apalagi musisi-musisi yang konvensional lah ya, yang berkarya total di situ, dapat reward dari situ dan hidup dari situ gitu. Nah, di masa pandemi sekarang kan mengemukakan masalah itu, ketiadaan panggung, konser nggak jelas, acak-acakan, kan distribusi digital income-nya nggak sebanding. Gitu. Tadi. Banyak sih platform yang memungkinkan ya buat kita sebenarnya buat ngasih juga gitu kayak ke musisi-musisi itu, dan ya sebenarnya lebih fair juga gitu kalau dibandingin sama platform musik yang berbasis streaming gitu. Misalnya gitu ada Traktir, atau ya misalnya gitu sekarang gitu kan udah mulai itu kalau orang-orang kan gitu kayak transfer pakai e-money gitu. Ya Sebenarnya itu lebih memikirkan buat donasi gitu, lebih gampang juga selama itu gitu kursnya bukan dolar gitu. Sama kursnya bukan dolar mah bisa difasilitasi sama apa, transaksi digital lah. Digital gitu. Tapi saya sendiri belum pernah download berbayar Spotify Premium. Boro-boro nggak ada Spotify di HP saya. Iya. Makanya kelimpungan ketika semua band ngerilis di situ, terus nggak ada situs download yang seperti dulu biasa saya sambangin gitu, tiba-tiba ketutup, anjing pusing gitu, ngandelin YouTube aja sekarang. Buka YouTube, ada audionya, pilih ke 720, download, convert ke MP3. Gitu aja ini. Karena ya bingung juga nih caranya gimana. Pernah sekali nyoba pasang Spotify berbayar simpati, tapi nggak tahu kenapa itu gagal terus itu. 3 kali gagal udah nggak. Wah, eta mah teu support oge sih ke musisinya, karunya urang mah sama Spotify teh. Iya, nggak tahu memang karena gapteknya atau gaptek sih kayaknya. Gitu. Tapi hitungan bisnis lah hanya. Ke pandemi, kalau lagi pandemi mungkin yang kemudian jadi di kondisi yang membingungkan teh, panggungan nggak ada, mereka mau ngerilis fisik nggak ada modal, mereka ngerilis digital takut salah gunakan, gitu. Nah kan jadi nanti gitu ya secara segi bisnis, apalagi berbicara mengenai band-band yang memang hidupnya cuma dari bermusik gitu, nggak punya kerjaan lain misalnya, jadi benar-benar musik gitu. Jadi ketika ya ada pandemi kayak sekarang yang bikin orang-orang gak mungkin buat berkumpul untuk nonton mereka dan kemudian mereka dibayar teh, jadi harus gimana gitu. Jadi mungkin teh kemudian meskipun satu klik cuma 0,00001 dolar misalkan, pada akhirnya gimana ya nggak apa-apa lah gitu, daripada saya gak ada income. Nah, jadi membingungkan kan nanti di sebelah situ ya, ketika kondisi lagi kayak gini gitu. Dan kita kadang pun sebagai pendengar teh cuma pengen ngedengerinnya aja, tak kesananya juga kan kadang jadi masalah. Yang doang gitu. Kemarin teh sempat ada juga gitu kalau nggak salah yang dari PM Press gitu. Dari PM Press mereka teh kan ngebantuin juga kan gitu kayak perilisan musisi-musisi yang emang gimana ya, jarang dari negara-negara global south yang emang pernah gitu kayak mereka ya rata-rata gitu kan orang-orang yang emang rentan gitu. Misalnya ada The Good Ones gitu dari Rwanda. The Good Ones itu teh diproduserin sama si Kevin Shield, MBV. Waktu itu tuh rencananya tuh gitu abis mereka launching album kan udah tuh launching albumnya yang apa sih, Rwanda You Are In My Heart gitu atau apa gitu. Pokoknya judulnya itu
mereka kan launching terus tur Eropa gitu. Nah pas di Eropa itu tuh menjelang pandemi di Eropa tuh, dan negara tempat mereka tur itu lockdown waktu itu. Si The Good Ones-nya ini gitu, dia tuh petani gitu, yang pokoknya tuh yang emang bener-bener apa ya emang gimana ya, dia tuh petani, keluarganya abis di genosida dan lain-lain lah pokoknya, kayak yang emang dia juga gitu kayak bawain narasinya juga soal genosida yang ada di negara dia gitu, lagunya gitu. Nah ketika itu tuh banyak yang terperangkap gitu di negara tempat dia tur. Nah waktu itu tuh gitu, kalau nggak salah tuh gitu kayak si PM Press tuh gitu, mereka tuh nyelenggarain penggalangan dana gitu supaya ya minimal si Good Ones ini gitu kayak dia bisa balik lagi ke negaranya dan dia bisa dapat kehidupan yang layak juga gitu. Dan waktu itu kumpulnya berapa gitu aing kurang tahu sih gitu, kumpulnya berapa aing kurang tahu, tapi ya si acara ini tuh berhasil gitu, si penggalangan dana ini tuh berhasil gitu, bisa ngebantuin dia lagi ya. Sebenarnya mah gitu udah gimana lagi gitu kalau ya kita ngomongin gitu konteksnya pandemi gitu untuk saat ini, ya salah satu kuncinya gitu, jawaban yang paling tepat ya solidaritas gitu. Iya. Jadi kita di sini gitu posisinya bukan sekadar konsumen gitu, tapi ya kita juga ya harus mengenal dia gitu, tahu latar belakangnya dan lain-lain gitu. Iya. Yang ngomongin solidaritas sih itu udah berlangsung ya di luar ini, di luar kita, misalkan katakanlah di UK sana udah ada wadah yang juga di situ duduk pemerintah untuk mengaktifasi lagi ruang-ruang mana aja yang bisa dijadikan peralatan musik gitu. Terus roster diseleksi benar-benar mana yang memang sumbunya pendek ke krisis, mana yang memang ada di tatanan yang masih aman gitu dilanda krisis sehebat apapun gitu. Di UK udah ada, termasuk salah satu rosternya itu anak-anak Scotland kayak misal Rachel Cermani itu masuk ke situ, terus beberapa musisi-musisi eksperimental, terus juga instrumental ada di situ, yang cuman pakai violin ada di situ, flute doang ada di situ, gitu-gitu. Itu udah ada di sana sih. Di Amerika juga kalau nggak salah udah ada sih, apa ya namanya kemarin, Sharon Van Etten juga masuk ke situ kan, Sharon Van Etten dan nasional, ya itulah gitu-gitu. Cuman untuk di sini nggak tahu nih, kemarin beberapa kali tuh influencer kan ke istana, musisi ke istana juga kalau nggak salah, itu nggak tahu itu ngasilin apa gitu-gituan juga. Kalau ekosistem di sini mendukung atau enggak kan juga kita nggak tahu. Oh, Roma Irama mau konser di Sonata juga nggak boleh. Gitu lah. Ya di sini masih begini kan cara penanganannya, jadi serba salah juga. Beberapa sih udah ada yang konser virtual, The Upstairs kemarin kan konser virtual tuh. Iya, The Upstairs gitu, sama Jason Ranti. Ya. 80.000 nonton, terus ada free pass buat interview apalah gitu, video conference, terus dapat merchandise. Itu paling sekarang kalian ya. Iya. Koneksi teh hal yang paling krusial gitu pas lagi pandemi gini teh, sambungan internet kayak gituan. Kalau nggak ada itu mah susah sustain teh. Iya, kuota tuh udah jadi kebutuhan primer, bos. Primer, sekunder, tersier, ujung charger. Ini aman nih kali remaining time day itu. Aman nih kali ya. Di sini tulisannya sih 40 menit. Zoom meeting 40 menit. Cuman kayaknya ini udah berlangsung lebih dari 40 menit. Kata aja kali ya. Nah, gimana? Berarti ketika berbicara tadi gue istilahnya posisi lagi pandemi itu ya, si posisi yang membingungkan. Jadi bingung lagi teh ketika ada orang-orang yang punya akses untuk mendengarkan musik dengan baik-baik saja, dan ada orang-orang yang tidak bisa mendengarkan musik dengan tidak baik-baik saja.
Nah, mungkin yang kemudian jadi terselamatkan teh mereka yang masih punya rilisan fisik. Gak harus punya internet, gak harus punya, ya intinya mah gak harus ada hubungannya sama internet dan juga gadget gitu kan. Gawai ke kudu boga ge, asal punya tip deck kalau buat pendengar kaset, asal punya table gitu, tetap bisa ngedengerin lagu. Nah, berarti kondisi-kondisi ketika kita mengalami masa-masa menuju apokalips itu bisa jadi dirayakan dengan kembali ke rilisan fisik tadi. Makanya nggak aneh ketika orang-orang Bandung hari ini teh nyari lagi rilisan fisik. Baru ketemu sih itu jawabannya. Betul itu. Jadi kan gitunya maksudnya ini juga ya kira-kira lahnya orang mengira-ngira tuh bisa jadi ke arah sana gitu karena kan nggak harus lagi kita memikirkan Spotify yang premium yang dia selalu promo gratis 3 bulan dan lain sebagainya gitu kan. Karena saya masih punya rilisannya Faris RM misalnya. Anu yang punya bapaknya gitu kan, masih punya kasetnya Didi Kempot yang punya bapaknya dan lain sebagainya lah. Turun temurun lah si rilisan fisik itu teh. Yang kemudian mungkin menimbulkan rasa bangga eta. Orang memiskin, nggak bisa beli kuota, tapi masih bisa mendengarkan musik. Nah, kan bisa jadi gitu. Ini muncul lagi nih running out of time nih. Dari mana tadi? Faris RM. Faris RM. Jadi menikmati musik di kala pandemi teh, beruntunglah mereka-mereka yang punya warisan rilisan fisik dan pemutar rilisan fisik. Nah, gitu sabda. Karena ada AI digital merepot gitu. Iya. Nah, ini mah anjir, aset nukar itu harga tengkulak ya nih. Iya, sekarang udah pada ngerti soalnya. Main ke DU, main ke mana? Si Hafid udah pasang harga gede. Tarik lah 10 tahun ke belakang makanya. Itu kita ke si Hafid bisa dapat 2 vinyl 12 inci cuman gocap itu pun masih bisa ditawar. Nah sekarang yang gocap itu tuh nangkring lah di salah satu toko di Hegar mana, klasik, mau Vivaldi, mau Schubert, mau siapa lagi tuh, Beethoven, harganya nggak kurang dari 200. Jauh ini mesti dibuat elit lagi, buat orang yang emang punya duit. Gitu lah. Emang ya permasalahan sih di sana sih gitu. Permasalahannya di sana gitu ketika kita ngomongin rilisan fisik mah. Banyak yang hargain justru gitu harga tengkulak ya, entah itu ya mungkin gitu karena apa ya? Karena mungkin emang mereka udah nggak ngeluarin lagi juga gitu kan. Tapi ya masalahnya kalaupun harga tengkulak ya kan itu nggak logis juga gitu ketika kita ngomongin gitu. Kita kan ya beli misalnya beli musik gitu, kalau ke toko musik kan ya emang buat support gitu kan ke musisinya, entah itu dia dapat royalti atau apa. Kan ketika kita ngomongin tengkulak kan ya musisinya nggak dapat royalti sedikit pun, meskipun itu misalnya mana beli kaset demi masa harganya 200.000 gitu ya, itu kan gitu nggak, musisi nggak dapat gitu sedikit pun dari sana gitu. Jadi permasalahan di sana sih gitu ketika kita ngomongin rilisan fisik mah. Dan ya sebenarnya justru gitu ketika ini justru salah satu yang menurut orang bisa bisa mendemokratisasi musik lagi lah gitu istilahnya mah. Ya justru gitu platform digital justru ketika ya musik itu bisa didapatkan dengan akses yang emang bisa gitu diakses sama semua orang gitu. Bisa diakses sama semua orang. Kelebihannya ini kan di situ. Platform itu kan di situ. Siapapun bisa mengakses gitu, yang suka pun yang nggak suka gitu.
Ya kan ketika kita ya misalnya gitu, kalau argumen duit tadi gitu, ketika ada yang misalnya yang emang gak bisa ngakses di digit, gak bisa ngakses digital gitu, tapi gitu punya rilisan musik gitu. Ketika kita ngomongin itu kan gitu misalnya, apakah orang di daerah-daerah ya misalnya gitu kayak daerah terpencil gitu misalnya, naonnya anjir, Majenang gitu, Majenang. Geus kota ya no eta. Ya maksud orang di daerah-daerah yang antah berantah gitu, yang misalnya di sana gitu sinyal tempat-tempat KKN mahasiswa gitu, tempat-tempat KKN mahasiswa yang sinyal internetnya satu gitu, apakah bisa mengakses itu juga gitu? Apakah ya misalnya orang yang tempat KKN aing naon ya Batu Malang gitu, boleh di Batu Malang, kalau enggak orang-orang di Papua yang emang internetnya emang sengaja dibatasi gitu, apakah mereka punya rilisan buat, apakah mereka punya akses gitu buat dengerin ya misalnya lagu-lagu kesukaan mereka kayak Arnold Arnold CAP gitu atau apa gitu, kan ya ujung-ujungnya terbatas di sana juga sih gitu. Iya. Kayak aksesnya jadi ya justru terbatas gitu, kayak ya mereka justru nggak bisa dapat apa-apa ya selain dari mereka mah paling ya dengerin pentas-pentas tradisional, kalau enggak dengerin siaran radio. Udah. Tapi juga untuk ngomongin yang sifatnya teritorial seperti itu kan dipertanyakan juga preferensi seperti apa anak-anak itu kok bisa tiba-tiba channeling dengan Beastie Boys misalkan. Kalau nggak lewat internet sebelumnya. Justru yang di daerah-daerah itu juga sekarang kan lebih edan. Preferensi musikalnya lebih antik-antik juga kan, lebih organik gitu. Tinimbang yang udah kita kenal inilah dari Jakarta, Medan, Surabaya, Jogja, Bandung gitu kan. Outputnya ya nggak mengejutkan mereka dari Timika, dari mana lagi kan. Gitu. Daya kejutnya beda lah gitu. Karena si orang-orang kota ini nyangkanya itu tadi gitu. Preferensi seperti apa gitu yang mereka dapat gitu. Mungkin seperti apa yang bikin mereka bisa bikin musik kreatif. Misalkan Pangalo atau siapa lagi dari sono gitu. Begitu. Dan ya itu ajaibnya internet. Gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan kita hunting rilisan fisik ke kota-kota kecil seperti itu dapat yang aneh-aneh. Kan gitu ya kerjaannya siapa tuh? Main ke Thailand dengan bahasa yang nggak kita mengerti, dengan kayak gitu, tapi dapat siapa ya, Taufik Rahman kalau nggak salah tuh pernah main ke sana tapi dapat band yang anjing, obscure lah untuk ukuran. Siapa sih Sun City Girls tuh? Yang Sublime Frequencies itu. Kan itu dia rilisannya sinting-sinting juga. Kayak dia datang gitu, kayak dapat rekaman radio tahun berapa. Dan itu ada di internet sih. Apa lagi lah yang antik-antik gitu. Kayak digitalisasi penting juga sih gitu. Pengarsipan digital dan lain-lain. Iya. Itu justru gitu pandemi. Irama Nusantara kan geraknya di situ tuh. Tapi Irama Nusantara kemarin denger desas-desusnya nggak sih, katanya ya mereka hampir bangkrut gitu sih di tengah pandemi ini. Iya, karena lumayan kan buat server nyimpen si arsip digitalnya. Repot juga itu. Bayar juga kan. Nah sekarang pada akhirnya kan nggak ada perbedaan atau urgensi yang gimana gitu ya. Mau toh itu misalkan nih Stairway to Heaven gitu, kita dengerin dari Walkman kah, dari compact disc kah, atau dari piringan hitam kah, ya tetap aja begitu gitu. Kecuali di nomor-nomor atau di album-album yang memang punya histori sendiri, punya sisi sentimental gitu. Tapi itu juga relatif sih. Kalau misalkan saya nih, ngejarnya gitu aja. Gitu.
karena memang doku buat beli vinil itu amat sangat terbatas, jadi selektif aja gitu. Dan memang beli album-album yang memang penting aja gitu, penting di momen-momen hidup aja gitu. Misalkan oke lah si ini memang Randy Jewels lah katakanlah, Randy Jewels rilis yang baru, RTG 1, 2, 3-nya juga bagus gitu, tapi Aing harus nyeleksi ini mana yang memang kena ke momen 2K, 3K kan gitu. Kecuali banyak duit mah nggak usah ditanya, borong aja semuanya. Itu paling. Tapi kalau kita misalkan dari tadi kan berbicara si platform digital maupun rilisan fisik. Pengalaman lah ini, pengalaman kita mendapatkan satu momentum yang kemudian bikin kita jadi terus dengerin musiknya dulu teh kalian gitu. Kira-kira gara-gara dengerin dari handphone kah, dari radio kah, apakah teman ngasih kaset atau apa gitu zaman-zaman. Ya akhirnya wah musik teh bagian dari hidup. Akhirnya teh sampai ke sana gitu. Lalu Nop gimana? Lu dulu lah. Kumaha ya, lamun urang mah. Kalau dulu sih mungkin gitu, kalau di Cianjur mah kan emang terbatas sih gitu aksesnya. Jadi ya paling dari circle teman-teman aja sih. Palingan ya dari awal-awal. Kalau dulu awal-awal ya mungkin pas awal-awal ya zaman-zamanan Zain gitu kan. Zaman dulu ya masih gitu kan. Kayak zaman dulu belum ada internet gitu. Kita dapat informasi musik kan dari Zain Musik sih terutama gitu. Yang kita dapetin dari ya tempat-tempat ngumpul biasalah, mungkin anak-anak urban mah di distro gitu, atau enggak ya skatepark gitu atau apa. Kalau dulu sih di distro gitu kayak beli majalah Ripple. Kalau buat di Cianjur yang emang anggap Bandung teh wah gitu, sekarang gitu kayak ya gitu gitu. Kalau waktu dulu mah ya palingan dapat itu sih gitu, dapat informasi ya dari majalah sih, terutama dari majalah, dari apa lagi ya, misalnya dari tongkrongan sih, dari majalah Ya, dan ya yang ngeracunin tuh. Tongkrongan misalnya suka gonjrengan lagu apa, terus ada yang bawa majalah musik, kalau enggak majalah chord gitar, MBS atau nonton bajakan bareng, nonton bajakan bareng kan gitu, kayak ya zaman dulu lah, kayak MTV cuma di setelin gitu kan, seminggu sekali kita cuma dapat ya misalnya tuh gitu video klipnya, ini lagi, kalau nggak di chart teratas mah kan nggak mungkin diputar tiap hari gitu. Ini mah ya beli visi bajakan, ngerip dari teman, lain-lain lah. Terus aja jaring pertemanan. Dari situ baru nge-explore gitu ya, yang enak, ini gitu. Kalau akhirnya ada saat diracun sama tangkringan, ada saat memang momen duluan baru nyari mana nih yang enak. Atau yang belakangan yang udah agak momen duluan gitu. Jadi seolah-olah ngaminin statementnya si Rob Gordon di pembukaan film itu tuh, apa tuh, High Fidelity. Kan si Rob Gordon bilang tuh apa yang datang duluan gitu, musik pop atau perasaan yang miserable, musik pop dulu kah atau patah hati dulu kah yang datang duluan gitu kan. Nah itu antara momen dulu atau memang si musik dulu gitu yang bisa didapat dari tangkringan, dari zin, dari majalah, dari lain-lain gitu. Itu waktu dulu sih dapetnya justru dari radio saya mah. Karena jarang nangkring mana dulu aja. Dapat dari radio. Nah, panggil lahnya umuran. Itu dari radio kayak itu tadi Counter Strike lagi. Counter Star itu di hari Minggu jam 10 sampai jam 2.
Terus dari OS tuh ini sub stereo waktu era-eranya si Alvin sama si Sogi Indra Duaja gitu tuh. Sama Ringo dulu. Terus kalau udah sih dua itu aja. Terus belakangan ya masuk itu tuh ada ini radio distorsi hari Minggu jam berapa ya, jam 11 atau jam 1 siang gitu. Nah, tiga station itu, 3 acara program radio itu yang emang racun itu. Sampai beberapa playlistnya yang saya memang download dari kantornya radio itu masih ada sampai sekarang. Dari situ barulah udah mulai terbiasa sama MySpace, terbiasa sama internet, baru ngorek-ngorek dari situ, dari Jin, dari teman-teman gitu. Itu sih. Kalau Wi gimana? Kalau orang dulu dari itu CD kompilasi bodong aja. Tapi pernah ngalamin bootlegan, jadi ada si kakak sih sebenarnya, kakak orang dulu kan tongkrongannya lah ya. Ngedengerin kayak nyanyi perempuan teh biok gitu-gitu lah ya. Nah si temennya teh punya bootlegan konsernya, tapi nya CDR gitu. Yeah. Jadi ayo orang mau dari situ awal teh, naon sih? Ini apaan gitu, maksudnya teh ini CD apa? Dikira teh CD kartun atau apa gitu. Karena kan gap orang sama kakak teh 7 tahunan, jadi wah kayaknya ini mah Disney, nah disangka teh kartun Disney atau apa kan, pas disetel teh kok nggak ada gambarnya gitu. Ternyata musik. Nah dari situ awalnya teh jadi penasaran. Nah orang mah eksplorasinya nggak lewat CD yang asli, tapi ke Brigif dulu. Kalau di Cimahi mah ada Brigif, Papang Brigif. Ada amang-amang jual MP3 kompilasi sama. Jadi sekali beli itu tuh udah dapet Coil, album Blacklight, dapet Burger Kill, dapet album Beyond Coma, Seringai, Serigala Militia. Jadi sekali jajan kaset yang cuma harga 3.000 sampai 10.000 teh udah dapet lah musik yang seabrek-abrek gitu. Gitu. Sampai kompilasi Persib dulu teh yang ada Moka dan kawan-kawan, Turtle JR. Nah, dulu mah tahu yang antik-antik gitu teh gara-gara mamang-mamang di Brigif. Jadi saya berterima kasih sama mamang-mamang di Brigif. Kalau nggak ada dia, saya nggak akan suka musik. Mamang-mamang itu kayaknya di hipster juga itu, dagang hari ini. Ya mah. Untungnya CD musik, coba kalau CD yang lain loh. Kalau CD-nya Space Odyssey, tapi Space Odyssey XXX kan bahaya. Ini apaan kak? Waduh, prohibited banget. Itu sih kalau orang mau dulu. Baru kemudian masuklah ke si Revolt Nation dan kawan-kawan. Soalnya saya mah dulu nggak begitu lama di MySpace, karena si tongkrongan saya itu udah mulai bikin demo, diuploadnya ke Pure Volume gitu-gitu dulu mah. Nggak tahu karena pengen beda atau gimana lah mereka ya, jadi nggak ke MySpace gitu. MySpace, Revolt Nation, Pure Volume, terus belakangan SoundCloud yang masih ada tombol download. Iya. Uploadnya nggak terbatas. Extract pernah ngalamin nggak? Tapi buat mixtape sih Extract biasanya. Extract ya pernah ngalamin. Zaman dulu sih pas awal-awal kuliah kalau itu mah. Nah, antiknya rilisan visi itu mixtape tuh jadi hal yang anjing. Jadi artwork tersendiri juga si mixtape teh. Nah, sekarang lu bikin mixtape dibagiin di Spotify, kesannya apa gitu? Nggak ada apa-apa gitu ya, cuman apa sama apa lagu yang didengerin di Alfamart apa di swalayan besar lah gitu. Udah nggak ada kayaknya sekarang ya yang bikin mixtape gitu ya, kecuali ini ya label ya. Masuknya juga rilisan dia sendiri. Kalau label kayak Grimlock gitu kan dulu pernah bikin tuh mixtape awal-awal, nggak salah ya. Di Ibu Coknya apa yang bikin? Lupa. Kan si menariknya sekarang teh, karena si Spotify dan kawan-kawan itu teh, kita tuh jadi tahu preferensi musik dari
musisi yang kita teh penasaran, dia teh bisa bikin musik kayak Hatebreed teh ngefans sama siapa. Itu sih menariknya kemudian hari ini ya. Kita nggak harus terlalu jauh digging lila-lila di internet. Betul. Dengan adanya platform-platform tadi teh, si musisi yang kita suka teh udah bikin, dia teh influence-nya siapa. Jadi kita teh tahu. Sampai akhirnya juga saya nemuin band Sabat, ternyata band metal bercerita gitu. Itu teh gara-gara kayak gitu aja pada anjing, ternyata sih iya ngadain Sabat sampai akhirnya musiknya teh kayak gini. Meskipun Sabat nggak ada yang tahu. Nah, kayak gitu sih. Mungkin ya kemudian jadi ada nilai plusnya lagi teh. Jadi lebih ke informasi sih pada akhirnya mah. Iya, lebih ke ketika si platform digital itu teh mempermudah kita untuk tidak terlalu lama ngabisin kuota gitu. Balik lagi ke aku. Cuman kalau dulu dapetin band lain gitu yang juga sefrekuensi itu justru dari lirik sheet apa tuh, kaset kan ada tuh ininya, lirik sheetnya tuh. Nah, saya pertama kali explore ini band-band antik gitu ya dari kasetnya Rocket Rockers, album Ras Bebas yang warna pink terus warna-warni gitu kan, kolase gitu ya. Di situ disebutin tuh thanks to atau apalahnya gitu, anjing band-band semua ini kan. Barulah nyari satu-satu di MySpace, di apa gitu, nyari satu-satu. Oh ini yang namanya Death Rockstar tuh saya kira pertama Zin, saya band, ternyata Zin gitu. Saya band gitu, antik-antik lah, kayak gitu. Kalau sekarang ya Spotify. Cuman ada juga yang ajaib, temen-temen ajaib kayak Haim waktu album setelah apa tuh yang ada singlenya Want You Back. Nah album itulah ya, album yang ada Want You Back-nya itu nyari di Spotify gitu karena di tempat lain nggak ada, nyari Spotify di situ puter terus langsung muncul kan preferensi musik yang sejenis gitu. Nah, muncullah tuh semesta ajaib tuh di situ, saya ikutin terus satu-satu, dapatlah gitu. Cuman ya nggak tahu ya, kayak nggak bertahan lama aja gitu di playlist gitu, karena nggak tahu juga ini beda kali pendekatannya. Apa memang itu tadi momen duluan yang datang baru apa nyari yang sesuai gitu kan, cocok logi gitu, atau memang ini aja dasarnya apa pretensius dari nyari musik yang antik. Kan jadi suatu hal yang membingungkan lagi buat si musisi teh ketika ada Spotify terus satu kedai atau satu kafe yang seharusnya dia ikut bayar royalti nyetel lagu kemudian jadi dipertanyakan. Yang harusnya itu teh jadi cuan ketika lagi kayak gini gitu. Buat si musisinya maksudnya teh. Ketika ada satu kedai ngeplay musiknya si Oscar Lolang misalkan nanya. Tel si Oscar Lolang teh. Nah kan kita teh bingung juga bayar ke si Lolang berapa ya kalau sadar misalkan ya karena ngeplay wae lagunya si Lolang. Tapi di satu sisi teh kan orang udah bayar premium ke Spotify. Tah gitu-gitu dengan kadang teh jadi gitu tah si bingung-bingungan gitu. Iya. Iya, nggak tahu sih urusan cuan di ranah copyright itu ribet kan. Kayaknya sekarang mah itu aja, masukin apa beberapa nomor ke HP, udah play sambil naik motor gitu kan, playlist begitu aja. Lebih ke momentum, ngejar momentum lah. Ada peristiwa apa sih ini ketika lagu ini diputar kan dulu, ini sentimentalnya itu keluar gitu. Bukan lagi manfaat ya, manfaat mah lebih ke inilah yang material gitu, yang udah imaterial ke ranah transcendental gitu mah udah disebut sebagai syafaat lah gitu kan, bahasa gitu gitu paling dicari. Ini momennya
di situ pengalamannya. Ini kan sekarang apa laku mereka ngeluarin rilisan fisik. Soalnya memang udah punya nama gitu ya, labelnya Edan gitu. Laku nggak tuh ngelirik 2.000, 3.000. Soalnya kan ekstrim ya. Dulu Coil mengeluarkan rilisan dengan cara ada link downloadnya, mungkin salah bahulanya album Blacklight gitu. Blacklight. Kemudian hari ini oleh Grimlock dibuatkan platnya, lakunya sama. Lakunya sama. Coil. Nah gitu nya, itu jadi menarik nanti didinya. Jadi pada akhirnya siapa yang band musisi apa yang musisi yang mana gitu yang merilis karya gitu. Karena Coil gratisannya banyak yang nyedot. Di fisikan pun banyak yang beli. Sampai album pertamanya mah sama si Otong digratiskan di SoundCloud-nya Otong. Gitu. Iya. Tapi kerasa juga sih momen-momen ketika anjing mau nyari CD ini udah nggak ada gitu. Waktu sering main ke Omnium itu kan masih ada rak CD tuh yang di tengah-tengah di atas tuh, di tengah itu kan. Gara-gara single itu Berandal sama si Ucok, Abrasi, nah, kan langsung nyari Degenerate tuh kan, yang covernya kayak obat gitu. Nah, minggu pertama main situ, oh masih ada itu kan, kelas masih bisa nyimpen duit gitu buat beli. Minggu berikutnya ke situ, anjing masih ada itu kan, aman gitu. Pas ada duit, pegang duit, anjing udah nggak ada. Wah misal itu sampai tulang rusuk. Gitu-gitu tuh sempat juga. Nyari kemana lagi gitu kan, ke Duta Suara dulu, ke PVJ nggak ada. Karena susah juga. Order nggak tahu caranya order dulu. Udah capek. Terus sekarang mah udah ada kali di Bukalapak ya, Tokopedia gitu. Kayak kasetnya album Energi itu kan luar biasa harganya. Berapa? Wah anjing, sebenarnya nok bahar ditanya ngobrol tuh poho orang mahal pokoknya itu udah harganya tuh. Di kaset Energi 200-an sih. Tapi waktu dulu aing beli goceng kalau nggak salah di pinggir jalan di Loakan. Kan nggak seberapa ratus kali lipat itu 5.000 lebih ke 200.000.